Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimun, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa para sahabat kemudian berbicara tentang satu kosakata, yang kosakata ini kemudian disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tuba li ardu syabi, berbahagialah bagi penduduk negeri Syam. Kalimat Syam ini kemudian diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Kemudian para sahabat kemudian terheran, ada apa dengan bumi Syam ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan li anna malaikatur rahmah, sesungguhnya malaikat rahmat yang senantiasa menghamparkan sayapnya menurunkan rahmat dan kasih sayang Allah itu turun kepada penduduk negeri Syam pagi dan sore hari. Maka mungkin ada yang bertanya di antara kita, negeri Syam itu negeri yang mana? Negeri Syam itu negeri apa? Dan di mana letak negeri Syam hari ini yang dulu 15 abad tahun yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan li anna malaikatur rahmah basitun ajaniyata 'alaiha. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ardu Syam, negeri Syam yang dulu disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hari ini sudah menjadi 4 negara. Pertama adalah negara Yordania, kemudian di situ ada Palestina, di situ ada Syria, dan di situ ada Lebanon. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian pernah menyampaikan satu keterangan, sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasadu ahlu syami fala khaira fikum." Apabila sudah porak-poranda negeri Syam, maka tidak ada kebaikan bagi kalian. Sehingga para ulama hadis kemudian memberikan catatan pada hadis ini. Mereka mengatakan sesungguhnya ketika huru-hara terjadi di negeri Syam, maka sesungguhnya gerbang akhirat itu sudah terbuka lebar. Apa yang terjadi hari ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang kita lihat hari ini, yang kita saksikan hari ini di media sosial kita, di televisi, di koran-koran, di berita dan sebagainya, itu nampak sudah terjadi apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak berdiri di negeri Israel atau negara Israel tahun 1948 sudah mulai membuat negara Palestina sampai hari ini terjajah. Apa yang terjadi mulai dari tahun 2012 sampai 2025, Arab Spring terjadi mulai dari Tunisia, kemudian Libya, kemudian Syria, kemudian ada Mesir, kemudian ada Sudan dan sebagainya. Apa yang sampai hari ini betul-betul terjadi dan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul terjadi. Syria sudah porak-poranda sebagaimana kita saksikan hari ini. Palestina yang kita saksikan hari itu betul-betul kenyataan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan besarnya adalah kenapa kemudian kita berbicara negeri Syam? Ada seorang ulama bernama
Abu Hamzah Al-Gharib menulis satu buku berjudul Fadailus Syami wa Ahlihi. Terjemahnya adalah kemuliaan negeri Syam dan seluruh penduduknya. Pertanyaannya, semulia apa mereka? Sehebat apa mereka? Semulia apa negeri ini? Kemudian para ulama kemudian membuat catatan-catatan penting tentang negeri ini. Paling tidak ada 20 alasannya. Tetapi dalam kesempatan yang singkat ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah Ardus Syami Ardul Anbiya wal Mursalin. Negeri Syam itu adalah negeri para nabi dan para rasul. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang jumlah para nabi dan para rasul. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Kam adaduhum?" Berapa jumlah para nabi yang Allah utus di muka bumi ini, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 124.000 nabi. Ada 315 rasul yang wajib diimani, ada 25 nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh para nabi ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pernah kemudian menghinggapi dan pernah menduduki dan pernah datang kepada negeri Syam. Ketika Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Makkah Al-Mukarramah, diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Mi'raj dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami seluruh para nabi, 124.000 nabi. Dalam hadis itu dicatat seluruh para nabi dibangkitkan ruhnya dengan jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang bersamaan, kemudian mereka salat bersamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Baitul Maqdis. Kalau kita lihat nabi yang wajib diimani mulai Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Idris alaihissalatu wassalam, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Kemudian Nuh alaihissalatu wassalam memiliki beberapa anak, di antaranya adalah Sem. Sem inilah yang akan melahirkan nanti Azar. Azar memiliki beberapa anak, di antaranya Haran. Haran inilah yang akan melahirkan anak keturunan, di antaranya adalah Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Lut akan melahirkan keturunan Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Ayub akan melahirkan anak keturunan nanti menjadi nabi dan rasul, yaitu Nabi Zulkifli. Dan Sem nanti memiliki, Haran memiliki, Azar memiliki anak keturunan Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim memiliki anak, ada Ismail, ada Ishak. Yang Ishak akan melahirkan Yakub. Yakub akan melahirkan 12 anak. Di antara 12 anaknya itu ada Nabi Yusuf. Yusuf akan melahirkan Nabi Ilyas. Di sana ada Bunyamin akan melahirkan nabi dan rasul, Nabi Yunus yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam pertikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian di situ ada Lewi. Lewi akan melahirkan anak keturunan, ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada Nabi Ilyas. Kemudian ada Yahuda akan memberikan catatan-catatan sejarah peradaban manusia. Di situ ada Nabi Daud alaihissalatu wassalam, di situ ada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, di situ ada Nabi Zakaria, di situ ada Nabi Yahya, dan di situ ada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian muncul 650 tahun setelahnya muncul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para nabi dan para rasul itu adalah pernah kemudian hinggap dan bertempat dan kemudian datang kepada negeri Syam. Maka tidak heran kalau kemudian para ulama menyebutkan Ardus Syami Aldur Anbiya wal Mursalin, negeri Syam itu adalah negerinya para nabi dan para rasul. Yang kedua jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian kita berbicara negeri Syam? Negeri Syam itu adalah tempat dan kiblat pertama kaum muslimin. Ketika 17 bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya bersama seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum turun ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Sebelum ayat itu turun 17 bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya menghadap kiblat, yaitu Baitul Maqdis sebagai kiblat pertama kaum muslimin. Ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah,
sebelum Allah turunkan makhluk, sebelum Allah turunkan benda-benda di muka bumi ini, apa benda yang pertama kali Allah turunkan? Maka turun ayat inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Ka'bah yang berada di Mekah itu adalah bangunan pertama yang Allah turunkan di muka bumi ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, apa setelahnya ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Baitul Maqdis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ditanya lagi, kan bainahuma, berapa jarak antara Ka'bah kemudian dengan Baitul Maqdis? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'una sanatan, 40 tahun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan kedua kenapa kemudian kita berbicara negeri Syam. Dan terakhir Bapak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian kita berbicara negeri Syam? Negeri Syam kata para ulama, negeri di mana berkumpulnya orang-orang yang beriman dan akhir kiamat akan terjadi di bumi Syam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan tentang Dajjal yang akan turun di akhir zaman, ya'ti Masihud Dajjal min qibli Uhudin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Dajjal turun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan turunnya di mana, sebelah timur Gunung Uhud. Maka seluruh negeri, seluruh tempat tidak ada yang tersisa kecuali Dajjal akan melewatinya. Dan orang-orang kafir, orang-orang munafik akan mengikuti, yatbi'unahum, akan mengikuti Dajjal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan malaikat, yang malaikat ini menghalau Dajjal ketika datang ke Madinah, kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diseru ke Baitul Maqdis. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika salat subuh berjamaah, di situ ada Nabi Isa alaihi salatu wasalam yang turun di Manarul Baydha. Manarul Baydha itu mana? Masjid putih, menara putih, yang para ulama sejarah memberikan catatan menara itu, masjid itu disebut dengan Masjid Umayyah, yang hari ini berada di sebelah timur Damaskus, tempatnya di Alifu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat itulah disinyalir oleh para malaikat akan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Ketika pasukan kaum muslimin sedang salat subuh berjamaah diimami oleh Imam Al-Mahdi, kemudian Nabi Isa alaihi salatu wasallam, dibukalah pintu Baitul Maqdis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah ada 70.000 orang-orang Yahudi Asfahan bersama Dajjal, sudah bersiap berperang bersama kaum muslimin. Ketika mereka melihat Nabi Isa dan Imam Mahdi dan orang-orang beriman kemudian bersiap memerangi mereka, maka mereka berlari ke wilayah timur Yerusalem, tepatnya di Babulut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seluruh perbedaan yang ada pada saat itu akan mengatakan, ya ayyuhal muslimun, hadza yahudiyun uqtuluhu, wahai orang-orang beriman, ini adalah orang-orang Yahudi, bersembunyi di belakang kami, bunuhlah mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang disampaikan oleh seorang syekh bernama Muhammad Yusuf Al-Falastini. Ada seorang serdadu Israel sedang melewati beberapa pemuda Palestina. Kemudian ditanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Kami sedang membicarakan hadis akhir zaman tentang kalian akan nanti berlari dan seluruh benda-benda akan mengatakan hadza yahudin uqtuluhu. Dengan antengnya orang Yahudi ini mengatakan, sesungguhnya apa yang kalian kaji hari ini, kami sudah menanam pohon itu. Di situ disebut dengan syajaratul gharqad, di situ disebut dengan pohon gharqad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukuplah 3 alasan ini. Kemudian kenapa kemudian kita berbicara Ardus Syam, negeri Syam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas pertanyaannya, apa yang kita bisa perbuat hari ini melihat kurang lebih ada 2 juta kaum muslimin hari ini terlunta-lunta dalam keadaan ketidakpastian, mereka dalam bayang-bayang kematian, dalam bayang-bayang kelaparan, dan tidak menentu nasib mereka. Mereka di klaster, mereka di penjara, dan penjara terbesar di dunia ini menampung kurang lebih 2 juta kaum muslimin di Gaza. Pertanyaannya,
apa yang kemudian kita bisa perbuat pada mereka. Satu, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini marilah kemudian kita suarakan melalui media-media sosial kita tentang kemerdekaan Palestina. Kalau bukan kita, siapa lagi yang kemudian akan membicarakan Palestina? Siapa lagi kemudian akan membicarakan negeri para nabi, negeri para rasul? Apakah kemudian kita percaya dengan orang-orang seperti mereka? Quran menyebutkan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Percayalah, kata Quran, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho terhadap orang-orang beriman. Kalau kemudian hari ini kita percaya Al-Quran, maka Quran tidak pernah kemudian berbohong kepada kita. Maka kalau bukan kita, siapa lagi akan menyuarakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari hari ini memperkuat barisan, jaga iman kita, tahan hawa nafsu kita untuk mengkonsumsi hal-hal yang berbau produk-produk yang mensupport membunuh orang-orang Palestina. Kalau itu kemudian kita tidak bisa lakukan, apakah mungkin kemudian kita menahan diri kita untuk mengikuti Dajjal di akhir zaman? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah pedangnya kaum muslimin. Tetapi catat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup doa. Kalaulah cukup doa, maka tidak akan terjadi peperangan antara orang-orang kafir Quraisy dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiga hal ini kita bisa lakukan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita suarakan, apa yang kita kontribusikan, itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di padang mahsyar, di mana semua bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu kemudian kita berbicara, yang akan berbicara adalah seluruh tangan kita, seluruh kaki kita, seluruh benda-benda di sini kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan memberikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadh dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mustad'afina fi kulli makanin fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Suria. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma alaikal yahud alladhina qutilu atfalan muslimina wa nisa'al muslimin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah ya ibadallah.